Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas modul 10B, yaitu double link list sirkular dengan head dan tail ya. Jadi ini adalah materi untuk link list yang terakhir ya. Untuk berikutnya nanti masih ada materi lagi yaitu tree, tapi sebelum kita bahas tree, kita bahas dulu untuk double link list sirkular dengan head dan tail. Oke, untuk bentuknya itu masih seperti sebelumnya, seperti ini. Hanya saja di sini kita ada tambahan untuk pointer tail ya. Jadi sudah lengkap, kita sudah memiliki head, kemudian kita juga memiliki tail. Untuk deklarasinya, jadi nanti ditambahkan dengan tail ya. Kemudian untuk inisialisasi, kemudian untuk fungsi LMT itu juga masih ada. Karena kita memiliki head dan tail, maka inisialisasinya head sama dengan tail sama dengan 0. Kemudian untuk LMT, jika tailnya itu sama dengan 0, atau di sini lebih tepatnya head ya. Jika head itu sama dengan 0, maka di sini return 1 atau true. Artinya link listnya kosong. Jika tidak, maka di sini return 0 atau false. Artinya link listnya tidak kosong. Sekarang kita bahas untuk proses yang pertama, yaitu tambah data di depan. Jadi pada saat kosong dan tail itu mengarah ke 0. Jadi ini tambah data di depan dan tambah data di belakang. Jika kondisinya kosong, maka baik tambah di depan ataupun tambah di belakang itu sama saja ya. Jadi nanti head dan tail langsung kita arahkan ke simpul yang baru, kemudian head nextnya itu sama dengan head, tail next sama dengan tail. Artinya dia menunjuk dirinya sendiri karena dia adalah satu-satunya simpul. Kemudian jika terisi, misalkan di sini ada 3 data yaitu 45, 15 dan 19 sebagai head, yaitu 45 dan 19 itu sebagai tail, kita akan sisipkan simbol baru 9 di depannya 45. Maka kita langsung hubungkan antara baru dengan head dengan perintah baru next sama dengan head, kemudian dari head ke baru dengan perintah head brief sama dengan baru ya. Setelah dihubungkan, maka di sini yang akan menjadi simbol terdepan adalah 9, tidak lagi 45. Jadi tail kita harus hubungkan dengan baru ya, dengan perintah tail next sama dengan baru. Kemudian dari baru ke tail dengan perintah baru brief sama dengan tail. Setelah itu kita pindahkan headnya ke simbol yang baru dengan perintah head sama dengan baru. Sekarang kita lihat untuk prosedurnya. Namanya adalah insert D seperti biasa, karena ada data yang dimasukkan berarti kita membutuhkan parameternya yaitu integer D. Kalau ada parameter berarti kita memerlukan new node ya. Karena di sini double link list maka ada pointer next dan brief. Kemudian tadi ada dua kondisi, yaitu jika kosong dan terisi berarti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita cek apakah LMT-nya itu true or false. Jika LMT 1 atau true, maka link listnya kosong. Kalau kosong, di sini antara head dan tail langsung diarahkan ke simpul yang baru. Kemudian untuk head masing-masing pointer baik next atau brief itu mengarah ke dirinya sendiri yaitu head. Kemudian begitu juga untuk tail, baik pointer next ataupun briefnya itu mengarah ke dirinya sendiri yaitu tail. Kemudian jika link listnya itu terisi, maka langsung kita hubungkan antara baru dengan head dengan perintah baru next sama dengan head. Kemudian kita hubungkan dari head ke baru dengan perintah head brief sama dengan baru. Kemudian kita pindahkan headnya ke baru, head sama dengan baru. Kemudian kita hubungkan dari head ke tail dengan head brief sama dengan tail. Kemudian kita hubungkan dari tail ke head dengan tail next sama dengan head. Oke, itu tadi adalah tambah data di depan. Kemudian untuk tambah data di belakang, kondisi kosong itu sama. Jika kondisi terisi, maka langsung kita hubungkan antara tail dengan baru dengan perintah tail next sama dengan baru. Kemudian dari baru ke tail dengan perintah baru brief sama dengan tail. Setelah itu maka tailnya kita pindahkan, tail sama dengan baru, kita pindahkan ke baru. Kemudian kita hubungkan dari tail ke head dengan tail next sama dengan head. Kita hubungkan dari head ke tail dengan tail head brief sama dengan tail. Nah, ini adalah prosedurnya, namanya insert D. Ada parameter, satu paket dengan new node,
kemudian kita cek dulu apakah dia empty atau tidak. Jika dia empty, head dan tailnya langsung diarahkan ke baru, kemudian head next dan head brief langsung diarahkan ke dirinya sendiri yaitu head, tail next dan tail brief langsung diarahkan ke dirinya sendiri yaitu tail. Kemudian jika terisi, kita hubungkan antara tail dengan tail next sama dengan baru, dari baru ke tail dengan baru brief sama dengan tail, kita pindahkan tailnya ke baru, tail sama dengan baru, kemudian kita hubungkan dari tail ke head dengan tail next sama dengan head, kemudian kita hubungkan dari head ke tail dengan tail brief sama dengan head brief sama dengan tail. Oke, sekarang berikutnya adalah hapus data di depan ya. Hapus data di depan, sebelum kita hapus headnya kita pindahkan. Jadi data yang pertama 45 harus diberikan nama cadangan. Di sini diberikan hapus dengan perintah hapus sama dengan head. Setelah itu kita pindahkan head ke head next. Kemudian kita putuskan hubungan antara head dengan hapus, yaitu dengan menghubungkan dari tail ke head, yaitu tail next sama dengan head, kemudian dari head ke tail, yaitu head brief sama dengan tail, kemudian baru kita delete, hapus. Ya, ada 3 kondisi ya, yaitu kondisi kosong, maka langkah pertama harus kita cek apakah dia empty atau tidak dengan memanggil fungsi lempty. Jika lempty sama dengan 0 atau false, artinya dia tidak kosong. Ini kebalikannya else-nya, yaitu linked list kosong, artinya tidak bisa dilakukan hapus depan. Kemudian jika tidak kosong atau terisi, kita cek lagi apakah isinya hanya satu atau lebih dari satu, yaitu dengan melakukan pengecekan apakah head next itu sama dengan head atau tidak. Jika head next tidak sama dengan head, maka isinya lebih dari satu. Jika iya atau kebalikannya, maka di sini isinya hanya satu, jadi tinggal dinolkan antara head dan tailnya. Kalau isinya lebih dari satu, kita letakkan hapus di tempat yang sama dengan head. Kemudian kita pindah head ke simbol berikutnya atau head next. Kita hubungkan dari tail ke head dengan tail next sama dengan head. Kemudian dari head ke tail dengan head brief sama dengan tail, baru kita delete, hapus. Sekarang untuk hapus di belakang ya. Hapus di belakang, nanti yang akan menjadi tail adalah simpul sebelum tail. Jadi sebelum tailnya kita pindahkan ke simpul yang berada di depannya, maka simpul yang terakhir harus kita beri nama cadangan. Di sini diberikan hapus dengan perintah hapus sama dengan tail. Setelah itu tailnya dipindahkan ke simpul depannya, tail sama dengan tail brief. Nah, setelah itu kita putuskan hubungan antara tail dan hapus dengan menghubungkan dari tail ke head dengan perintah tail next sama dengan head, dan menghubungkan dari head ke tail dengan perintah head brief sama dengan tail. Setelah itu baru kita delete, hapus. Ya, sama seperti hapus depan, kondisinya juga ada 3, kosong isinya hanya satu dan isinya lebih dari satu. Ya, antara kosong dan isinya hanya satu sama dengan hapus depan tidak saya bahas lagi. Sekarang kita bahas yang isinya lebih dari satu. Ya, langsung kita letakkan hapus di tempat yang sama dengan tail. Kemudian tailnya kita pindahkan ke simbol berikutnya atau tail brief. Kemudian kita hubungkan dari tail ke head dengan tail next sama dengan head. Kemudian dari head ke tail dengan tail brief sama dengan head brief sama dengan tail, baru kita delete, hapus. Kemudian untuk menampilkan data atau print atau cetak itu sama, menghapus data juga sama ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, ini nanti Anda praktekkan. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat. Amin.